Salam jumpa saudara sekalian, senang berjumpa dengan saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita belajar dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Khotbah kali ini diberi tema, Sambutlah Yesus dengan hati yang bersukacita. Mengapa kita harus menyambut Yesus? Mengapa hati kita harus bersukacita? Semuanya itu akan diulas tuntas melalui khotbah ini. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, mari kita berdoa. Ya Bapa, sumber hikmat, saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tuntun kami semua dengan kuasa-Mu, agar kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Judul bacaan kita, Gembala-Gembala. Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal adalah sebuah istilah dalam bahasa Latin, artinya kelahiran. Jadi ketika kita menyebut Natal Yesus Kristus, itu artinya kelahiran Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus lahir, yang tahu soal kelahirannya itu hanya dua, yaitu Yusuf dan ibunya Maria. Yang lain tidak tahu. Yohanes pasal 1 ayat 10 bersaksi kepada kita bahwa dunia ini tidak mengenal dia. Karena itu ketika dia lahir, tidak ada satu orang pun di muka bumi ini, kecuali Yusuf dan Maria yang mengetahui tentang kelahiran Yesus. Kalau begitu, dari mana berita tentang kelahiran Yesus ini menyebar ke seluruh dunia? Teks bacaan kita saat ini adalah jawabannya. Berita tentang kelahiran Yesus menyebar pertama kali dari mulut para gembala kambing domba di padang Efrata. Begini ceritanya, saat mereka sedang bekerja menjaga kawanan ternak mereka, datanglah para malaikat menyampaikan berita kelahiran Yesus Kristus. Berita itu oleh malaikat disebut kesukaan besar, karena yang lahir ini bukan sembarang bayi, tetapi seorang juru selamat, seorang penyelamat manusia dari dosa mereka. Yang lahir ini juga disebut Kristus Tuhan. Inilah berita besar yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala. Yesus itu juru selamat. Yesus itu Tuhan. Berita ini ada berita sukacita bagi orang yang menerima berita ini dan mempercayainya.
Itulah sebabnya para malaikat menyampaikan bahwa ini adalah kesukaan besar. Umat manusia beroleh juru selamat. Tuhan datang dalam wujud manusia. Sampai di sini jelas mengapa tema khotbah kali ini berbunyi, "Sambutlah Yesus dengan hati yang bersukacita." Karena Yesus itu juru selamat. Yesus itu Mesias atau Kristus. Dialah Tuhan. Orang Yunani menyebut Tuhan itu Kurios, artinya Tuhan di atas segala Tuhan. Tuhan merupakan sebutan bagi yang paling berkuasa. Sekarang ini ada banyak pemberitaan yang menyebut Yesus bukanlah Tuhan. Dari teks ini kita mengerti, Yesus itu Tuhan. Mengapa? Malaikat sendiri yang mengatakannya. Setelah malaikat pergi, para gembala segera mengambil keputusan melangkahkan kakinya ke Betlehem. Mereka mau melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi di sana. Tiba di Betlehem, ternyata berita itu benar. Mereka menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi itu. Dan singkat cerita, mereka kembali sambil memuji Allah dan memuliakan Allah. Itu artinya mereka pulang dengan penuh sukacita. Mereka bersukacita karena ternyata berita tentang bayi itu benar adanya. Mereka bersukacita karena mereka mengetahui bayi itu adalah Tuhan. Bayi itu adalah juru selamat. Dari mulut para gembala inilah berita tentang kelahiran Yesus menyebar ke seluruh dunia. Para gembala menjadi saksi pertama berita kelahiran Yesus. Saudara sekalian, berita kelahiran Yesus yang disampaikan para malaikat kepada para gembala itu sungguh mengejutkan bangsa Israel. Terlebih bagi bangsa Romawi yang sedang menjajah bangsa Israel kala itu. Mengapa? Karena pada zaman itu, para gembala dipandang sebagai kelompok masyarakat pada tingkat sosial yang paling rendah. Mereka sejajar dengan nelayan dan petani. Ada juga yang menempatkan para gembala itu dalam kelompok kaum pendosa, sejajar dengan pemungut cukai. Perhatikan saudara sekalian, kelompok manusia dalam strata sosial paling rendah yang tidak dipercayai, yang dikelompokkan sebagai pendosa. Mereka inilah yang mendapatkan kepercayaan dari Tuhan menjadi saksi kelahiran Yesus. Di mata masyarakat, mereka dikelompokkan sebagai kelompok masyarakat yang paling rendah. Tetapi di mata Tuhan, mereka number one. Mereka nomor satu. Mereka mendapat perhatian dari Tuhan menjadi saksi kelahiran Yesus. Mendapat hak istimewa, dijumpai langsung oleh malaikat surgawi. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Allah mengangkat mereka dan mempercayai mereka. Ini adalah sebuah fakta sejarah yang membawa sukacita bagi para gembala. Pernahkah Anda direndahkan oleh seseorang? Pernahkah Anda tidak dianggap oleh seseorang? Pernahkah Anda dianggap pendosa? Pernahkah Anda dipandang tidak baik dan dipandang enteng oleh sesamamu? Jangan takut dan janganlah kecewa. Di mata Tuhan engkau number one. Di mata Tuhan engkau berharga. Di mata Tuhan engkau sungguh bernilai. Engkau dicari oleh Tuhan. Lihatlah para gembala yang dianggap kelas masyarakat paling rendah. Tetapi oleh Tuhan mereka beroleh kasih karunia. Menjadi saksi pertama mendengar berita Natal Yesus Kristus, dan saksi pertama melihat bayi mungil Yesus. Saya punya cerita tentang opa saya dulu. Dia pernah bertanya kepada saya. Pertanyaannya begini,
Mengapa Yesus ketika dia mencari murid-muridnya, dia pergi ke Galilea mencari para murid di sana? Mengapa dia tidak pergi ke Yerusalem? Bukankah di Yerusalem ada banyak orang yang menguasai kitab suci, ada banyak orang pintar di sana, ada banyak orang saleh di sana? Bukankah banyak orang terpelajar di Yerusalem? Sampai opa saya meninggal, dia tidak memberitahu jawabannya kepada saya. Tetapi sekarang saya baru mengerti, pilihan Tuhan adalah kasih karunia semata. Ia memilih Abraham dari sebuah negeri yang bernama Ur Kasdim. Ia memilih Maria dari keluarga yang sederhana. Ia memilih Petrus yang cerewet. Dia juga memilih Yohanes yang pendiam. Dia memilih para gembala di padang Efrata yang dianggap pendosa. Tetapi dia juga menuntun orang Majus yang terpelajar melangkah menuju ke Bethlehem. Semuanya itu adalah kasih karunia. Dan jika dia memilihmu menjadi pengikutnya, itu juga adalah kasih karunia. Engkau dipilih dan diselamatkan oleh Allah. Itu semua karena kasih karunia-Nya semata. Dia bertindak dalam kasih-Nya. Dan puncaknya ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Setelah para malaikat menyampaikan berita kelahiran Yesus, mereka bernyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat bernyanyi, itu berarti malaikat sedang bersuka cita. Nyanyian mereka adalah nyanyian sukacita. Dari nyanyian ini ada dua hal prinsip yang ditekankan di sini. Segala kemuliaan termasuk di dalamnya hormat, pujian, dan sembah. Itu hanya bagi Tuhan. Lalu bagi kita apa? Malaikat bernyanyi damai sejahtera. Orang Israel menyebutnya Shalom. Orang Yunani menyebutnya Eirene. Saya sangat berharap kita semua mengingat berita malaikat ini. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan semata. Ini penting untuk diingat selalu, agar jangan ada orang yang suka mencari pujian atau dalam bahasa Manado makan puji ketika dia dapat melakukan kebaikan bagi sesamanya. Pujian itu hanya bagi Tuhan. Kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Bagi kita, damai sejahtera. Tugas kita menciptakan, mewujudkan damai sejahtera itu. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, bagaimanakah menciptakan damai sejahtera itu? Ada sebuah kisah yang menarik yang saya mau ceritakan di sini. Ada seorang opah, dia punya hobi makan kepala ikan. Dia sangat suka makanan itu, apalagi jika dimasak saus atau woku. Namun sejak dia menikah, apa yang paling dia suka itu dia berikan kepada istrinya sebagai tanda cinta kasihnya yang tulus. Setiap berada di meja makan, opa ini segera memenggal kepala ikan dan memberikan kepada istrinya. Hingga suatu ketika mereka mengadakan pesta besar perayaan ulang tahun pernikahan yang ke-50, yang biasa kita sebut pernikahan emas. Pada momen itu, opah ditanya, apa rahasia kehidupan keluarga mereka begitu damai selama 50 tahun. Tanpa bertengkar, tanpa berkelahi. Si opah tersenyum dan memberi isyarat agar membawa sebuah dos kado yang masih tertutup. Kemudian dia memanggil istrinya. Di hadapan orang banyak dia membuka kado itu dan berkata, inilah rahasia kedamaian keluarga kami. Woku kepala ikan. Saya sangat suka kepala ikan ini. Ini makanan kesayangan saya. Tetapi demi cintaku kepada istriku,
saya mengikhlaskan ini, memberikan makanan kesayangan saya ini kepada istri saya. Dan di hari ulang tahun pernikahan yang ke-50 ini, kembali saya persembahkan menu kepala ikan yang terbaik kepada istriku yang tercinta. Ketika dos kado itu dibuka, Oma menangis. Lalu Opa dengan bangga mengatakan, "Lihatlah, istri saya terharu melihat kasih sayang saya, cinta tu saya yang diungkapkan melalui kado woku kepala ikan." Tetapi apa kata si Oma ini? "Suamiku, kita sudah menikah 50 tahun dan selama itu juga saya menderita. Ketahuilah, saya paling tidak suka kepala ikan. Saya paling suka ekornya. Tetapi keinginan ini saya pendam selama ini demi menjaga hubungan baik dan cintaku padamu." Saudara sekalian, ini cerita yang lucu sekali. Bayangkan selama 50 tahun pernikahan, Opa ini berpikir kepala ikan yang diberikan kepada istrinya itu adalah makanan kesukaannya. Demikian juga dengan istrinya memberikan ekor ikan kepada suaminya, menganggap itu adalah makanan kesukaan suaminya karena dia suka dengan ekor ikan. Tapi ternyata setelah 50 tahun usia pernikahan mereka menderita selama ini. Makanan yang mereka makan selama ini ternyata adalah makanan yang paling tidak mereka sukai. Saudaraku, coba bayangkan 50 tahun mereka hidup bersama, dan selama 50 tahun itu juga mereka menderita. Si suami menderita karena makanan yang paling dia sukai diberikan kepada pasangannya, demikian sebaliknya. Simpulannya, kehidupan rumah tangga mereka kelihatan damai tetapi ternyata gersang. Damai tapi pahit. Damai tapi kehilangan sukacita. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena mereka tidak saling terbuka satu sama lain. Natal adalah berita keterbukaan Allah bagi manusia. Allah sendiri datang menjumpai manusia dalam wujud manusia. Allah membuka komunikasi dengan manusia. Dia datang menjumpai manusia dan hadir sebagai penyelamat. Allah mengunjungi manusia. Inilah sebenarnya spirit merayakan Natal, saling mengunjungi satu sama lain. Jika Allah saja mau terbuka dengan manusia, maka kita sebagai manusia harus juga membangun komunikasi yang terbuka satu sama lain. Jangan seperti Opah dan Oma dalam cerita di atas. Sekian tahun kehilangan sukacita dan damai hanya karena tidak terbuka satu sama lain. Simpulannya, jika kita ingin benar-benar menemukan dan menikmati sukacita dan damai Natal, mari kita bangun hubungan yang terbuka satu sama lain. Mari kita berkomunikasi secara terbuka satu sama lain dalam bingkai kasih Allah. Mari kita sambut Yesus dengan hati yang bersukacita dan senantiasa bersukacita di dalam menjalani kehidupan ini. Selamat merayakan Natal. Tuhan telah berkunjung ke dunia. Dia datang dalam kasih-Nya mau menyelamatkan manusia. Mari kita saling berkunjung satu sama lain. Kita hadirkan sukacita Natal dan kita jalani kehidupan yang senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom.